Halo, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Pada kesempatan kali ini aku akan bahas tentang trailer High and Low yang terbaru, di mana akhirnya kita diberikan visual beberapa petinggi dari sekolah lain selain sekolah Xenomon. Sebenarnya materi di video kali ini mau aku gabung di video yang tadi ya, yang sebelumnya. Tapi karena aku males ngerombak ulang dan rekaman lagi, jadinya aku pisah aja. Toh juga secara konsep agak beda, karena di video sebelumnya aku tuh bahas teori tentang rekap alur yang mungkin akan terjadi gitu. Dan di video ini aku akan bahas juga sangkut pautnya dengan video materi sebelumnya. Jadi ayo kita mulai aja pembahasannya. Di video trailer kali ini kita diberikan durasi 2 kali lebih lama dari kemarin. Detail pemainnya pun disebutkan, gak kayak kemarin yang cuma orang-orang doang. Mari kita mulai dari yang pertama, yaitu Itsuki Fujiwara, yang merupakan petinggi atau orang kuat di sekolah Kamasaka, atau yang biasa dikenal sebagai SMA Kama. Jadi dari sini kita tahu kalau siswa-siswa yang menggunakan seragam hijau itu berasal dari sekolah Kamasaka. Kemudian yang kedua ada Hiroaki Oka, mas-mas gondrong yang tampilannya mirip kayak karakter di Cross Explode ini, juga merupakan petinggi di SMA Kamasaka. Dan dari narasi dan audio yang diberikan sih kayaknya mas-mas gondrong ini garang dan anarkis sih ya, nggak kayak rekannya tadi. Kemudian di sini juga diperlihatkan kalau petinggi atau orang terkenal kuat di Kamasaka memang hanya 2 orang saja, yaitu Itsuki dan Hiroaki. Kemudian selanjutnya ada dari sekolah Ehara, yang kemarin-kemarin aku nyebutnya itu Ewara gitu. Padahal yang bener kan Ehara, ya mohon maaf ya, model Google Translate soalnya. Oke, yang pertama ada Jin, pria berambut hitam putih dengan jaket naga. Secara style kayaknya ini orang lebih cocok jadi petinggi Kuryu deh ketimbang jadi anak SMA, karena pernak-perniknya yang naga semua gitu. Kemudian yang kedua ada Kento Imamura, pria dengan rambut kuning hitam dan jaket kuning yang kayaknya bergambar dewa-dewa mitologi Jepang. Di beberapa scene diperlihatkan kalau dia dan Jin merupakan duo petarung, alias kalau gelut kudu bareng-bareng. Kemudian yang terakhir ada Makoto, pria dengan tatanan rambut yang aku nggak tahu sih ini model rambut apa. Tapi sepertinya Makoto lah yang terkuat di antara 2 rekannya itu. Kemudian ditampilkan scene full squad dari aliansi 3 sekolah, dan ini beneran full squad ya coy. Soalnya kalau kalian tonton dengan kecepatan lambat atau di pause di beberapa sesi bakalan kelihatan semua. Oke, mari kita mulai dari yang paling kiri. Ada si mamang gondrong Hiroaki, kemudian ada Itsuki, kemudian di belakangnya Itsuki ada si kaktus, terus paling depan ada si leader alias Kohei Amagai, kemudian setelahnya ada Ryo, dan di belakangnya Ryo ada si Makoto. Terus yang di atas mobil ada Kento, dan sebelahnya adalah Jin. Terus yang di belakangnya kaktus sih kayaknya si Sudanuma ya, soalnya dari bentuk mata dan rambut agak mirip. Kemudian scene berpindah dan menampilkan Itsuki yang menantang Fujio. Terlihat kalau pertarungan mereka itu cukup sengit banget gitu. Kemudian scene berpindah lagi dan menampilkan Jin, Kento, dan Makoto yang menurutku mereka sedang mencari dan memburu Todoroki. Tapi ketemunya malah Suji dan Shibaman. Nah, kenapa aku yakin ini bukan saat perang? Ya karena terlihat Suji dan Shibaman cuma berdua doang, sama kayak Tsukasa sebelumnya. Dan lokasinya itu beda sama perang nantinya. Kelihatannya sih di seberang rel kereta gitu. Dan dari pertarungan ini jelas sekali kalau Suji dan Shibaman kalah telak tanpa bisa memberikan perlawanan yang bagus. Karena di scene tadi yang full squad tadi, si Kento, Jin, dan Makoto itu kelihatannya masih segar bugar gitu. Dan ini emang mereka beneran dikeroyok 3 petinggi sekaligus ya. Karena kalau kalian perhatikan di sini Suji dan Shibaman itu saling memunggungi, alias musuhnya itu depan belakang. Nah, kalau scene ini baru scene perang, terlihat Fujio, Yasushi, sama si Nakaoka. Dan di sini juga kalau kalian perhatikan muka si Fujio itu udah agak babak belur ya cuy ya. Setelah itu ditampilkan juga beberapa petinggi musuh yang menyerang bersamaan. Ada si Hiroaki, kemudian kaktus, dan terakhir di pojokan ada Sudanuma. Kemudian scene terakhir memperlihatkan pertarungan final Fujio melawan Itsuki yang secara jelas menampilkan kekalahan Itsuki dan kemenangan Fujio. Oke, mari kita bahas secara keseluruhan dan inti dari trailernya. Jadi, di sini kita diberikan detail lebih lengkap mengenai beberapa petinggi di aliansi 3 sekolah. Dari sekolah Kamasaka ada Itsuki dan Hiroaki, sementara dari Ehara ada Makoto, Jin, dan Kento. Dimana di Instagram resmi High and Low mereka mendapat julukan yang unik loh, yaitu 3 dewa perang. Dimana Kento dan Jin itu mendapat julukan lagi, yaitu Dewa Angin dan Dewa Guntur. Mungkin disamain sama rambut mereka kali ya. Jin kan rambutnya hitam putih gitu, jadi dapat julukan Dewa Angin. Sementara Kento yang rambutnya kuning hitam mendapat julukan Dewa Guntur. Kemudian ada scene pengeroyokan Suji dan Shibaman yang dilakukan oleh Makoto, Jin, dan Kento, dimana seperti yang sudah aku jelasin di videoku sebelumnya, karena pengeroyokan inilah Suji dan Shibaman tidak ikut dalam perang besar. Dan karena hal ini juga Todoroki yang tidak mau tunduk sama siapapun, mau tidak mau ya join sama Fujio dan lainnya dalam perang besar.
Dan sepertinya pada perang besar nanti, besar kemungkinan Todoroki lah yang akan melawan Makoto dalam pertarungan 1 versus 1 atau 1 versus 2 melawan Jin dan Kento, kayak dulu pas Todoroki duel lawan Tsuji dan Shibaman. Kalau tiga-tiganya di 4 Todoroki semua ya kayaknya nggak mungkin deh, ya kasihan pemain lain pak, gak kebagian. Kemudian ada juga scene pertarungan Fujio melawan Itsuki yang aku sendiri yakin itu dilakuin pas perang cuy, bukan pas sebelum perang ya, karena kalau kalian perhatikan di belakang Fujio terlihat beberapa siswa Kamasaka yang berlarian, dan dari suaranya juga kayaknya lagi rame gitu. Aku awalnya berpikiran kalau mungkin saja Fujio ini bertarung sebelum perang, karena pas scene ini kan dimana ini mau perang, kelihatan banget kalau dia udah babak belur duluan, padahal perang belum dimulai. Tapi setelah aku lihat beberapa cuplikan di video sebelumnya, ada beberapa scene dimana Fujio itu nggak kelihatan bonyok banget kayak di scene ini. Salah satunya ya di scene ini dia kelihatan nggak bonyok-bonyok banget gitu. Atau mungkin di scene ini juga yang bonyoknya itu dikit. Jadi kayak lukanya itu pindah-pindah gitu. Mungkin karena kesalahan makeup juga kali ya. Toh juga pada cuplikan ini terlihat kalau semua petinggi aliansi 3 sekolah itu masih ada semua gitu loh. Jadi mikirku ya pertarungan Fujio melawan Itsuki itu dilakukan saat perang. Dan jujur saja bagiku ini agak mengganggu ya, karena lagi-lagi jatah Fujio di film ini bertambah banyak. Bukan maksud aku nggak terima ya, tapi kenapa dari sekian banyaknya pemain si Fujio yang mendapat banyak pertarungan epic. Kayak di movie sebelumnya di High and Low The Wars, dia dapat jatah fight itu lama banget sama Kenzo dan Arata. Dan di movie kali ini jelas-jelas bakalan ada 2, Itsuki sama si Ryo. Tapi ya sudahlah ya, namanya pemeran utama gitu. Dan oh ya oke, ada hal penting lagi yang mau aku sampein, dimana menurutku trailer yang terbaru selanjutnya mungkin akan menampilkan detail mengenai Hosen. Karena dari kemarin kita cuma diperlihatkan si Yuken doang. Dan aku sendiri juga nggak menyangka gitu kalau bakalan ada cuplikan terbaru mengenai detail petinggi dari Kamasaka dan Ehara. Karena di trailer sebelumnya pemotongannya itu rapih bener cuy. Kita cuma diperlihatkan petinggi Senomon doang. Dan di trailer ini ada salah satu pertanyaanku yang akhirnya terjawab gitu. Kan ada 3 aliansi sekolah tuh, kok petingginya cuma dari Senomon gitu. Jadi aku mikirnya terus sekolah lain cuma numpang Kurocho doang. Dan akhirnya terjawab sudah pertanyaanku setelah melihat trailer yang kedua tadi. Jadi aku mikirnya ya trailer yang terbaru besar kemungkinan akan menampilkan detail mengenai petarung-petarung dari Hosen. Apalagi di poster sebelumnya udah dikonfirmasi sendiri kalau semua petarung Hosen kecuali Sachio bakalan ikut dalam movie kali ini. Dan lebih bagus lagi kalau ada susuran juga sih ya. Dan untuk sementara ini mungkin aku nggak akan buat video teori dulu, takutnya malah ada kesalahan kayak yang ini tadi. Aku sendiri nggak menyangka sih bakalan ada trailer lagi gitu. Kalau menurut kalian gimana nih? Semakin seru aja kan movie High and Low yang terbaru? Ya semoga perilisannya lancar tanpa kendala, jadi kita bisa menikmati movie ini tepat waktu. Dan untuk yang masih nanya ini rilisnya kapan, padahal udah ada detail tanggal sama bulannya loh, yaitu 99 alias tanggal 9 bulan 9. Tapi nggak tahu sih tahunnya kapan. Dan untuk yang nanya juga nontonnya di mana, di awal perilisannya alias tanggal 9 bulan 9 ya jelas di bioskop Jepang coy. Kalau mau nonton tanpa perlu pergi ke Jepang ya nunggu aja rilis di Netflix. Soalnya di Netflix tuh movie-movie High and Low udah lengkap banget. Oke, sekian video kali ini. Kalau ada update baru pasti aku bakalan sampein. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.